Di sini saya akan menjelaskan bagian halaman login, dashboard, sama data siswa. Oke, di sini sudah ada tampilan login. Kita masukkan ID dan passwordnya. Oke, habis itu kita klik login. Oke, di sini sudah terlihat halaman home ya, home Tiara School. Nah, di sini kita bisa melihat foto dari sekolah Tiara School, dan di sebelah kanan kita yaitu ada beberapa fasilitas, yaitu perpustakaan, lapangan sekolah, ruang kelas, dan UKS. Dan di bawahnya sudah ada deskripsinya ya tentang mengenai sekolah Tiara School. Oke. Nah, di sini kita sudah melihat ada data siswa. Di sini ada data siswa, yaitu ada nama, NIS, nomor induk siswa, jenis kelamin, terus nomor induk siswa nasional, tempat lahir, tanggal lahir, agama, dan alamat. Oke, di sini ada button tambahkan data, cetak surat kelulusan, lalu kemudian ada ubah data, hapus data, terus ada button cari dan reset. Oke, kita bisa klik tombol tambahkan data. Dan di sini tinggal kita tulis saja nama, NIS-nya, jenis kelamin, NISN, tempat lahir, tanggal lahir, agama, alamat, nomor telepon, dan tahun masuk. Lalu kita bisa melihat juga di sini ada, sebentar kita tunggu, cetak surat kelulusan. Jadi ketika kita klik cetak surat kelulusan, itu langsung tampil sesuai nama yang kita klik ya. Jadi kita klik namanya dulu, habis itu baru kita klik cetak surat kelulusannya. Dan jika kita ingin mengubah data, kita bisa langsung klik saja ubah datanya. Jadi kita pilih data yang ingin diubah, semisal kita klik yang paling atas, habis itu lalu kita klik ubah data. Nah, di sini kita bisa mengubah data dari nama, NIS, jenis kelamin, NISN-nya, tempat lahir, tanggal lahir, agama, alamat, nomor telepon, dan tahun masuk. Jika sudah diisi semua, baru deh kita simpan. Dan di sini kita bisa melihat button hapus data. Nah, jadi di button hapus data ini kita klik salah satu yang ingin kita hapus ya. Klik. Nah, nanti di sini ada catatan konfirmasi hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Jika ingin dihapus datanya, bisa klik yes. Jika tidak ingin menghapusnya, bisa klik no. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di tabel manajemen ujian. Saat diklik akan menampilkan tampilan seperti ini. Di sini ada dua tabel, di mana di atas ini tabel pertama itu menjelaskan tentang isi daftar dari ujiannya. Di sini sudah ada 3 contoh untuk data-datanya. Dan jika ingin menambahkan, ada di button samping tulisan header di mana plus daftar ujian baru. Jika diklik, itu akan isi form atau field yang berisi ID ujian, nama, ID pelajaran, kelas, ruang, tanggal ujian, waktu mulai, selesai, dan jumlah pesertanya. Di sini ada button kosongkan data jika ada sudah mengisi beberapa namun ternyata salah mengisi untuk datanya. Lalu ada tambahkan untuk menambahkan data yang sudah diisi semuanya. Kemudian klik batal untuk kembali ke page sebelumnya. Di bagian kedua, di sini ada tabel untuk data-data peserta atau siswa. Untuk
mencetak kartu ujiannya. Di sini bisa diklik salah satu data untuk diklik cetak ujiannya, kemudian akan menampilkan preview dari report kartu ujiannya. Jika ingin disimpan, maka diklik button yang di pojok kiri atas dan posisikan di mana Anda ingin menyimpannya. Jika saya ingin menyimpannya di bagian desktop atau di desktop, maka itu akan disimpan di bagian desktop dengan nama sesuai yang ingin dinamakan. Kemudian dipilih untuk DP. Di sini bisa disimpan format PDF, doc, HTML dan lain-lainnya. Kemudian klik save, akan disimpan ke bagiannya. Kemudian di sini ada field untuk cari, ada dua yang di atas ini untuk mencari ujiannya sesuai apapun yang ada di field ujian, misal ID ujian, nama ujian, ID pelajaran, ID kelas, tanggal dan lainnya untuk mencari. Yang kedua ini sama fungsinya seperti di tabel data siswa untuk mencari data-data siswa atau memfilternya, misal kayak diisi 2020 maka akan ditampilkan data-data yang tahun masuknya itu 2020 dan seterusnya. Kemudian saya akan menampilkan tab untuk rapor siswa. Di sini rapor siswa. Baik, di tabel pertama ini adalah isi tabel untuk data rapor siswanya, di mana di sini terisi nama siswa, kelas, semester, tahun ajaran, izin, sakit dan apanya, kemudian ada catatan wali kelasnya. Kemudian terakhir ada status naik. Di sini fungsi naiknya juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Di situ bisa dipilih mau dicari untuk bagian aspek apa. Kemudian jika klik salah satu data, kemudian klik lihat button lihat nilai siswa, maka di tabel kedua akan menampilkan nilai siswa untuk semester ini. Di sini bisa dilihat ada NIS untuk menjadi parameternya. Kemudian ada pelajarannya, kelasnya, semester, tahun ajaran dan nilainya, nilai-nilai dan grade-nya untuk A, B, C dan lainnya. Kemudian di sini untuk ada button tambahkan data, ini tambahkan rapor siswa. Jika diklik, isinya akan mengisi NIS, nama, kelas, semester, tahun ajaran, sakit, izin, apa, status naik dan catatan wali kelas. Sama seperti sebelumnya, jika kosongkan data itu untuk mengosongkan semua data, dan kemudian jika klik tambahkan data maka akan ditambahkan ke database untuk data rapor siswa. Terus bagian button hapus ini untuk menghapus data di bagian rapor siswa dan ubahnya juga untuk rapor siswa. Di sini kita tidak menyediakan untuk mengubah, menghapus atau menambahkan nilai karena sudah terhubung ke database dari page lain atau dari website yang akan terrecord ke database yang akan ditampilkan nilai hasilnya untuk semester ini. Jadi ini adalah recordnya dari wali kelas atau guru masing-masing. Nilainya sudah fix atau sudah selesai, maka akan diinput atau di record di website tersebut yang bisa diakses oleh guru-guru. Kemudian akan disimpan di database dan akan ditampilkan di sini untuk dicetak rapornya. Di sini untuk cetak rapor, klik salah satu data di tabel rapor siswa, kemudian klik rapor. Di sini ada dua field. Yang pertama ini rapor nilai. Ini rapor nilai ini berisikan nama-nama seperti nama rapor, data-data rapor, kemudian hasil nilainya. Di sini ada catatan kompetensi yang sudah diisi oleh gurunya masing-masing, di mana di sini ada setiap pelajaran, nilai dan capaian kompetensi. Cara save-nya juga sama seperti sebelumnya, diklik ujung kiri atas. Itu bisa di save di field manapun, di dictionary manapun untuk di save-nya. Setelah selesai di save, akan disimpan ke file yang sudah ditentukan. Lalu jika klik button cetak rapor lagi, jika kalian memilih report rapor, itu akan di page kedua rapornya, di mana di situ ada kegiatan ekstrakurikulernya, sakit, izin alfanya akan direkord situ, lalu keterangan lulus, lalu di bawahnya adalah tanda tangan untuk wali murid, wali kelas, dan yang terakhir ada
kepala sekolahnya untuk tanda tangan di bagian rapor. Cara save-nya sama seperti sebelumnya juga, dan akan disimpan di file yang ditentukan. Baik, selesai penjelasan dari kelompok kami untuk aplikasi administrasi sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.